Hai semuanya, perkenalkan nama saya Dean Nonatusani Koskardi. Saya berasal dari program studi kesehatan masyarakat dengan NIM 243301631030. Di sini saya akan menjelaskan apa itu paragraf. Yang pertama, apa itu paragraf? Pengertian dari paragraf adalah bagian dari karangan yang terdiri dari sejumlah kalimat yang mengungkapkan satuan informasi dengan pikiran utama sebagai pengendalinya dan pikiran penjelas sebagai pendukungnya. Mengutip dari Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, paragraf bisa disebut sebagai alinea. Sementara itu, pengertian paragraf menurut KBBI adalah bagian bab dalam suatu karangan yang biasanya mengandung satu ide pokok dan penulisannya dimulai dengan garis baru. Ciri-ciri paragraf. Ciri-ciri paragraf terbagi menjadi 4. Yang pertama, paragraf mendukung makna, pesan, atau pikiran dari penulis. Yang kedua, paragraf dibangun oleh beberapa kalimat yang menghasilkan suatu tema tertentu. Yang ketiga, kalimat-kalimat dalam paragraf disusun secara logis dan sistematis. Dan yang terakhir, paragraf mengandung satu ide pokok dan beberapa kalimat penjelas. Selanjutnya, unsur-unsur paragraf. Unsur-unsur paragraf terbagi menjadi 4. Yang pertama, topik atau gagasan utama. Topik atau gagasan utama adalah ide utama yang disampaikan penulis kepada pembaca. Yang kedua, kalimat utama. Kalimat utama adalah kalimat yang berisi gagasan utama. Yang ketiga, kalimat penjelas dan kalimat pendukung. Kalimat penjelas dan kalimat pendukung adalah kalimat yang berfungsi untuk mengembangkan dan memperkuat gagasan yang disampaikan pada kalimat utama. Dan yang terakhir, konjungsi. Apa sih konjungsi itu? Singkatnya, konjungsi adalah kata sambung atau kata penghubung. Konjungsi dalam bahasa Indonesia ada dua jenis, yaitu konjungsi intrakalimat dan konjungsi antarkalimat. Konjungsi intrakalimat adalah kata sambung yang berfungsi menghubungkan kata dengan kata, frasa dengan frasa, serta klausa dengan klausa. Berbeda dengan konjungsi intrakalimat, konjungsi antarkalimat adalah kata sambung yang menghubungkan antar kalimat dalam satu paragraf. Dan yang terakhir, macam-macam paragraf. Macam-macam paragraf ada dua. Yang pertama, macam-macam paragraf berdasarkan tujuannya, dan macam-macam paragraf berdasarkan kalimat utama. Macam-macam paragraf berdasarkan tujuannya terbagi menjadi 4. Yang pertama, paragraf narasi. Paragraf narasi adalah jenis paragraf yang berisi rangkaian kejadian dari awal hingga akhir kejadian berdasarkan urutan waktunya. Yang kedua, paragraf eksposisi. Paragraf eksposisi adalah jenis paragraf yang berisi informasi secara mendetail kepada pembaca. Yang ketiga, paragraf argumentasi. Paragraf argumentasi dapat ditemui pada artikel opini atau teks lomba-lomba debat. Dan yang terakhir, paragraf persuasi. Paragraf persuasi itu apa sih? Paragraf persuasi adalah paragraf yang bertujuan untuk membujuk orang lain melakukan sesuatu sesuai dengan yang diinginkan penulisnya. Dan yang kedua, macam-macam paragraf berdasarkan kalimat utamanya. Macam-macam paragraf berdasarkan kalimat utamanya terbagi menjadi 3. Yang pertama, paragraf deduktif. Paragraf deduktif adalah jenis paragraf yang dikelompokkan berdasarkan letak kalimat utama. Yang kedua, paragraf induktif. Kalau deduktif di awal, maka paragraf induktif memiliki kalimat utama yang terletak di akhir paragraf. Dan yang terakhir, paragraf campuran. Paragraf campuran adalah perpaduan antara kalimat paragraf deduktif dan paragraf induktif. Sekian dari materi yang saya jelaskan, semoga bermanfaat. Terima kasih.